Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini kita akan belajar yaitu manfaat belajar hari ini adalah untuk selalu bersama-sama dengan teman, kebersamaan. Kemudian kita itu selalu mentaati tata tertib. Kemudian yang ketiganya, kita selalu mengamati benda yang ada di sekeliling kita. Nah, baiklah kita lanjutkan pelajaran hari ini yaitu mengamati gambar. Nah, di sini kita amati gambar. Ada gambar yang sedang memegang bola, ada juga dua orang yang kesiangan. Ceritanya adalah pada jam 10 waktu istirahat, kelas 2 yaitu beristirahat. Itu ada yang jajan di kantin, ada yang bermain. Nah, kebetulan di sini Mei dan Dayu terlambat masuk ke sekolah karena dia jajan dahulu. Jadi jajanannya lama, makanya terlambat masuk ke kelas. Nah, apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Bolehkah kita meniru mereka? Nah, tentu nggak boleh. Karena sekolah itu ada waktunya untuk istirahat dan ada waktunya untuk belajar. Jadi, kalau sudah waktunya untuk belajar, masuklah ke sekolah. Nah, kemudian berikutnya adalah permainan estafet bola. Pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Apakah gerak dasar dalam permainan estafet bola? Nah, perhatikanlah langkah-langkah permainan estafet bola berikut ini. Nah, inilah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah pertama, membentuk barisan. Nah, bentuklah barisan. Kemudian bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang. Dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Bola dipegang, kemudian badan berputar, diberikan ke teman yang di belakang, tapi kaki jangan berputar. Artinya kita memutar badan diputar setengah putaran, bola itu diberikan kepada teman. Nah, itulah langkah-langkah dalam permainan estafet bola. Jadi, nah sekarang setelah Ibu menjelaskan tentang langkah-langkah dalam permainan estafet bola, kalian harus menjelaskan dengan bahasa sendiri. Nah, ini coba ceritakan kembali langkah-langkah dalam permainan estafet bola. Gunakan bahasa sendiri. Kemudian kalian harus membaca teks percakapan ini. Coba dibaca oleh kalian ya. Nah, bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita. Dayu,
Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, kita dengarkan bagaimana tata tertib dalam upacara. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian, kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itulah dalam tata tertib upacara maupun tata tertib di kelas dan di lingkungan kelas. Nah, peragakan teks yang tadi Ibu baca, silahkan diperagakan di rumah, di depan kaca, supaya kita itu membacanya lebih lancar kembali, lebih lancar lagi. Nah, sekarang kita berlatih melalui gambar yang ada di sini. Nah, gambar apakah itu? Nah, perhatikan gambar berikut, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar yang mau ke sekolah tapi tidak rapi. Berarti ini harus diberi kali. Karena ke sekolah itu harus rapi, sedangkan ini tidak rapi. Gambar yang kedua yaitu gambar perempuan cantik dan rapi. Berarti ini harus dicentang. Kemudian gambar yang ketiga itu di sana ada penjaga gerbang. Penjaga gerbang, siapa tuh yang kesiangan? Rambutnya juga acak-acakan. Apakah itu baik? Apakah itu harus ditiru? Nah, itu nggak boleh ditiru. Makanya itu harus diberi tanda kali. Kemudian gambar berikutnya, gambar apakah itu? Nah, di sana ada gambar yang sedang berbaris dengan rapi. Nah, bagaimana pendapatnya itu? Apakah itu harus ditiru? Kalau memang harus ditiru, itu diberi tanda centang. Kemudian gambar berikutnya. Nah, di sana ada gambar yang gembira ketika mau berangkat ke sekolah. Apakah itu perilaku yang baik? Kalau memang baik, berilah tanda centang. Yang perempuan juga manis, itu mau berangkat ke sekolah dengan sangat cantik, dia juga diberi tanda centang. Nah, bagaimana itu gambar yang di bawah yang sedang menyapu? Di sana berserakan. Apakah itu perilaku yang baik? Kalau memang perilaku yang baik itu ditentang, akan tetapi kalau berantakan berarti
itu tidak baik dan tidak boleh ditiru, tidak boleh dilakukan, maka beri tanda silang. Gambar berikutnya adalah gambar yang sedang berdoa. Kalau berdoa itu perilaku yang baik, berarti beri tanda centang. Yang di bawah adalah seseorang atau seorang siswa yang datang kesiangan. Nah, itu juga perilaku yang tidak baik dan tidak boleh ditiru. Maka gambar ini diberi tanda kali. Nah, berikutnya lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nah, apakah alatnya? Apa bendanya? Alat dan bahannya adalah bola, buku, dan pensil. Bola, buku, dan pensil. Petunjuknya yang pertama adalah sediakan alat dan bahan. Yang kedua, kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Amatilah bahan tersebut satu persatu. Yang keempat, isilah titik-titik berikut ini. Ibu akan memberikan contoh yaitu bola. Nah, bagaimana bola itu cirinya? Cirinya bola adalah ciri bola adalah dapat memantul. Nah, itu cirinya bola. Kemudian di dalam bola berisi udara. Bentuknya bagaimana bola? Bentuk bola adalah bulat. Nah, yang kedua adalah buku. Nah, buku ciri-ciri benda tersusun dari beberapa kertas. Beberapa kertas disusun menjadi buku. Bentuknya bagaimana? Bentuk buku adalah segi empat. Yang ketiga bendanya yaitu pensil. Nah, bagaimana pensil? Pensil ciri-cirinya adalah terbuat dari kayu, kemudian ujungnya runcing. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah panjang. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan yaitu setiap benda memiliki ciri dan bentuk yang berbeda. Setiap benda memiliki ciri dan bentuk yang berbeda. Nah, itulah kalian harus membuat tugas. Tugasnya adalah seperti yang tadi Ibu jelaskan, yaitu buatlah tiga benda. Sebutkan nama benda, ciri-ciri benda, bentuk benda. Ketiganya silahkan dibuat sendiri dari yang Ibu terangkan tadi. Demikianlah pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari pelajaran tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadi dambaan orang tua kita. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.